pemirsa sekalian, senang sekali kita bertemu pada edisi dakwah melalui channel Lokomotif Project ini. Insya Allah kali ini kita akan bicara tentang kepemimpinan. Bagaimana sebenarnya kepemimpinan dalam Islam. Dalam istilah lain juga bisa disebut dengan perwalian. Islam adalah agama yang cukup paripurna. Banyak ayat-ayat pengarang Allah yang berkaitan dengan kepemimpinan itu. Bagaimana strukturnya, bagaimana sifat-sifat orang-orang yang akan kita pilih menjadi pemimpin itu. Innama walikumullah wa rasuluhu lazina amanu yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya wali kamu itu adalah Allah, kemudian Rasulullah, orang beriman yang mereka itu melaksanakan sholat serta membayarkan zakat, dan dia adalah orang-orang yang tunduk. Dalam ayat ini saja paling tidak ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita. Kalau dilihat dari struktur kepemimpinan itu, yang paling di atas sekali pemimpin itu, wali itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang akan kita jadikan pemimpin yang tertinggi, raja di raja, penguasa paling berkuasa. Nah, setelah itu baru ke bawahnya adalah Rasulullah. Bagaimana pengarahan Allah dalam menjalankan kepemimpinan itu, kita lihat apa yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah. Baik sifat-sifat Rasulullah itu sendiri yang terkenal dengan seorang yang sidik, seorang yang amanah, seorang yang tabligh, seorang yang fatanah. Dan tidak hanya 4 sifat ini saja yang dimiliki oleh Rasulullah. Dia seorang yang lemah lembut, seorang yang pemaaf, seorang yang juga suka musyawarah, dan seorang yang bertawakal. Kan Rasulullah juga mendoakan orang lain. Bahkan Rasulullah itu adalah seorang yang begitu peduli dengan umat yang dipimpinnya. Maka Rasulullah yang akan kita jadikan uswah di dalam menjalankan kepemimpinan itu. Lalu yang ketiga, innama walikumullah wa rasuluhu wallazina amanu, dan orang-orang beriman. Orang beriman yang mana? Jangan hanya berkuak-kuak mengatakan diri beriman, tetapi harus diiringi dengan yuqimuna shalah, mereka yang menegakkan salat. Ada mereka yang mengaku beriman tapi tidak salat, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai seorang yang beriman. Wa yu'tuna zakah, dan dia membayar zakat. Kalau sudah sampai hartanya senisab, harus dia keluarkan zakatnya. Kalau belum, sebagai rezeki yang Allah karuniakan kepadanya, dia berikan kepada sesama. Mungkin dalam bentuk infak, dalam bentuk sedekah, dalam bentuk wakaf. Paling tidak bermuka manis saja, senyum saja, itu sudah merupakan bahagian dari sedekah. Jadi tidak hanya dalam bentuk materi, banyak sedekah yang bisa dilakukan. Apalagi kalau sudah berzakat, tidak hanya membagi-bagi, menghambur-hamburkan uang untuk kepentingan sesaat supaya dia dipilih, diangkat menjadi pemimpin. Itu namanya adalah perbuatan yang tercela, melakukan penyogokan dan dilarang oleh agama. Kemudian wahum rakiun, mereka yang ruku, mereka yang tunduk, mereka yang patuh, baik ketentuan yang Allah tetapkan, begitu juga yang disampaikan oleh Rasulullah, atau norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Bapak, Ibu, Saudara, para pemirsa sekalian, masih banyak lagi syarat-syarat yang lain yang mesti dia penuhi. Dan salah satu di antaranya adalah kompetensi atau keahlian seseorang sesuai dengan amanah yang akan kita berikan. Kalau kita akan mengangkat seorang pengurus, tentu orang yang bisa mengurus. Kalau kita akan mengangkat ketua, bukan dia yang diketuai, bukan dia yang dikendalikan. Kalau seorang yang akan kita angkat itu adalah wakil, tentu orang yang akan mewakili kita. Dan begitu juga syarat-syarat yang lain. Dan kalau tidak, maka bersiap-siaplah kita akan menunggu kehancuran. Fantaziri sa'ah, kata Rasulullah. Mudah-mudahan ini dapat kita jadikan sebagai patokan kalau kita akan melakukan pemilihan dalam bidang apa saja. Demikianlah tausiah ringkas ini, lebih dan kurang perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.